Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke halaman 42 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai Mujazut Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuk ay hakama ta'ala wa amar. Hakama ta'ala artinya Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau memutuskan dan memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu, ay alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah Tuhan ghairahu, yang selainnya, Tuhan yang selain Allah. Apapun siapapun yang dipertuhan oleh manusia selain Allah, kalian tidak menyembahnya, tidak boleh menyembahnya. Wa qala Mujahid, Mujahid mengatakan, wa qadha ya'ni wassa bi ibadatihi wa tauhidih. Kata atau kalimat wa qadha menurut Mujahid dari kalangan tabi'in, maksudnya adalah wassa bi ibadatihi, Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, wa tauhidihi, dan memerintahkan juga untuk mengesakannya. Begitu pentingnya tauhid ya. Allah perintahkan, karena tidak boleh ada Tuhan tandingan, tidak boleh ada keyakinan bahwa masih ada Tuhan selain Allah. Karena alam ini seluruhnya dan seisinya semua ciptaannya, bagaimana bisa menghadirkan sebagai tandingan Tuhan yang lainnya? Kalau begitu, apa dan siapapun selain Allah, dia bukan Tuhan. Apa atau siapapun selain Allah, dia makhluk. Malaikat makhluk, jin dan manusia makhluk. Alam semesta raya ini, planet-planet, benda-benda langit, bumi dan seisinya, dan yang ada dalam perut bumi, semua makhluk. Hanya Allah satu-satunya zat yang harus dan wajib dipertuhan. Nah, itu makna tauhid. Wa bil walidaini ihsana, ay wa amara, dan Allah juga memerintahkan bi an tuhsinu ilal walidaini ihsana, agar kalian benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedudukan kata ihsanan dalam susunan ini adalah sebagai maf'ul mutlaq dari atau yang berakar pada kata kerja tuhsinu, atau yang seakar dengan tuhsinu sebelumnya. Saya ulang, wa amara bi al tuhsinu ilal walidaini ihsana, dan dia memerintahkan, dia Allah maksudnya, bi an tuhsinu ilal walidaini ihsana, agar kalian benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Maf'ul mutlak di sini tujuannya takkid, untuk menegaskan. Maka terjemahan tadi benar-benar. Qala al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan, qaranallahu ta'ala bi'ibadatihi birral walidain. Allah mempersandingkan bakti kepada kedua orang tua itu, walidain. Allah mempersandingkan bakti kepada kedua orang tua itu dengan ibadah kepadanya. Disandingkan, bukan disamakan. Qarana di sini artinya disandingkan, berjejer gitu, berbakti kepada kedua orang tua itu dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dua tindakan yang dipersandingkan oleh Allah. Kenapa berbakti kepada kedua orang tua itu dipersandingkan dengan ibadah kepada Allah? Di sini dijelaskan, libayani haqqihima al-azim 'alal walad, untuk menjelaskan hak kedua orang tua yang begitu besar atas anaknya. Atau dengan kata lain, untuk menjelaskan betapa kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga Allah persandingkan bakti atau tindakan berbakti kepada kedua orang tua itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu besar hak kedua orang tua atas anaknya? Li'annahuma as-sababul zahir liwujudihi wa 'aisyih. Karena kedua beliau adalah sabab yang nyata bagi adanya anak itu dan kehidupannya.
tanpa adanya sebab kedua orang tua, maka anak tidak ada di dunia ini dan tidak ada juga kehidupan atau penghidupan baginya. Walamma kana ihsanuhuma ilal waladi qad balagal ghayatal 'azimah, dan ketika kedua beliau atau kebaikan kedua beliau kepada anaknya telah mencapai batas yang agung, wajaba, maka ayyakuna ihsanul walad ilaihima kadzalik. Tindakan anak berbuat baik kepada keduanya wajib juga seperti itu. Maksudnya harus mencapai puncak maksimal bakti anak kepada kedua orang tua. Sebab kasih sayang keduanya, kebaikan kedua beliau kepada anaknya itu juga nggak tanggung-tanggung. Siap menghadapi segala resiko, walau harus meregang nyawa demi kasih sayangnya kepada si anak. Maka harus dibalik persoalan. Anak pun kalau begitu wajib hukumnya untuk menunjukkan baktinya secara maksimal kepada kedua beliau. Selanjutnya, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika, in itu jika, imma itu kan gabungan dari in plus ma zaidah. Jika salah satu dari keduanya, ahaduhuma au kilahuma, atau masing-masing keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut indaka, dalam pangkuanmu, di sisimu, fala taqul lahuma uff. Kita jelaskan dulu ini. Ai maksudnya qad awsanaka bihima, sungguh telah kami perintahkan kepadamu wahai anak, bihima, untuk berbuat baik kepada kedua beliau, orang tuamu, wa bi khassatin, dan secara khusus, idza kabura, apabila kedua beliau telah sampai usia lanjut, au kabura ahaduhuma, atau salah seorang di antara kedua beliau sampai pada usia lanjut itu. Wa innama khassa halatal kibar, Allah khususkan keadaan usia lanjut disebutkan di ayat ini, li'annahuma, karena kedua beliau dalam keadaan usia sudah lanjut, ahwaju ilal birri, lebih memerlukan, lebih membutuhkan bakti anak, wal qiyam bihuquqihima, dan tindakan memenuhi hak-hak kedua beliau dalam keadaan usia lanjut ya, li dha'fihima, karena kelemahan kedua beliau, karena keadaan kedua beliau telah melemah. Wa ma'na indaka, dan makna dari kata indaka di dalam ayat ini, ai fi kanafika wa kafalatik, dalam pengasuhanmu, wa kafalatika, dan dalam tanggunganmu. Nah, dalam keadaan usia lanjut, kedua beliau ada dalam pengasuhanmu, dalam pemeliharaanmu dan penjagaanmu. Fala taqul lahuma uff, ai la taqul lil walidain, janganlah engkau ucapkan kepada kedua orang tua itu aqalla kalimatin tudhirud dhajara, perkataan yang sedikit sekalipun. Maksudnya di sini aqalla kalimah, perkataan yang sedikit sekalipun, tudhirud dhajara, yang menampakkan atau melahirkan, tudhir, menampakkan, ad-dhajar, tindakan membentak atau menghardik. Kakalimati uff, seperti perkataan wala tusmi'huma qawlan sayyi'an, dan janganlah juga engkau perdengarkan kepada keduanya perkataan yang buruk, perkataan yang menyakitkan, menyinggung perasaannya, atau perkataan yang buruk yang disampaikan ke pendengaran kedua beliau. Wala tanharhuma, ay la tasjurhuma bi'ighdadin fil qaul, dan jangan berlaku kasar kepada keduanya dengan menggunakan perkataan yang kasar. Jangan membentak, jangan hardik keduanya bi'ighdadin fil qaul, dengan tindakan kasar dalam ucapan. Wa qul lahuma,
Dan katakan kepada kedua beliau, qaulan karima, ay qul lahuma, ucapkanlah kepada untuk kedua beliau, qaulan hasanan, perkataan yang bagus, layyinan, yang lembut, thayyiban, yang baik, biadabin, dengan etika, dengan sopan santun, wa ta'zimin, dan penghormatan. Ditekankan kepada anak, tidak ditekankan kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah tidak memerintahkan, wahai kedua orang tua, perhatikan anakmu. Karena secara fitrah Allah telah menitipkan kasih sayang kepada kedua orang tua bagi anak-anaknya. Tetapi tidak sebaliknya, Allah tidak secara fitrah menitipkan kasih sayang anak kepada kedua orang tua. Maka Allah perintahkan anak-anak untuk berbakti, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Ay alin janibaka. Alin ini apa? Kata kerja atau apa? Atau isim? Fil amr. Fil amr dari alyana jadi alin. Lembutkan. Kalau alyana, alyin. Ilmadinya itu bukan alyana, tapi alana. Alana. Yulinu. Baru diamarkan menjadi alin. Ala yuf'ilu. Alana yulinu. Lembutkanlah janibak. Apa itu janibak? Janib di sini adalah perangai. Lembutkanlah perangaimu. Wa tawadhu' lahuma, dan bersikap rendah hatilah kepada kedua beliau, bitadzallulin, dengan merendahkan diri, wa khudu'in, dan kepatuhan, min rahmatika wa 'atfika 'alaihima, atau disebabkan oleh kasih sayangmu, wa 'atfika, sama juga nih, rahmah dengan 'atf, kasih dan sayangmu kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ai ud'u lahuma maksudnya doakan keduanya, gitu ya. Birrahmah, mohonkan kepada Allah untuk keduanya kasih sayang. Mohonkan, berdoalah kepada Allah untuk kedua beliau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimatnya nanti, ya Tuhanku, sayangilah kedua beliau. Mohonkan kepada Allah untuk keduanya kasih sayang Allah. Wa qul fi du'aika, dan ucapkan dalam doamu itu, ya Rabbirham walidayya, ya Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku, birahmatikal wasi'ah, dengan sayangmu yang luas tanpa batas, kama ahsana ilayya, sebagaimana kedua beliau telah berbuat baik kepadaku, fi tarbiyatihima, dalam didikan kedua beliau kepadaku, halatas sigari, dalam keadaan atau ketika aku dalam keadaan kecil, ketika aku masih kecil, dalam keadaanku belum berdaya dalam kehidupan di muka bumimu ini, ya Allah. Ini yang kita sebut kemarin, apa siapapun kita hari ini, anak-anaknya, anak-anak kedua orang tua kita tetap melebihi kita dalam segala-galanya. Kalau kita hari ini menjadi pejabat tertinggi sekalipun, sementara orang tua kita biasa-biasa saja, maka nilainya tetap kedua beliau memiliki jabatan, tanda kutip, lebih tinggi dari kita. Kalau kita sarjana hari ini, kedua beliau walau tidak makan bangku sekolahan kata orang, tapi kedua beliau jauh lebih sarjana daripada kita. Sarjana apa? Sarjana kehidupan, sarjana moral, sarjana dalam etika, sarjana dalam pengalaman. Lebih sarjana dari kita, anak-anaknya yang sarjana sebenarnya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ay Rabbukum ayyuhan nas, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, a'lamu bima fi nufusikum,
lebih mengetahui tentang apa yang ada di dalam diri kalian, min iradatil birri awil uquq, tentang keinginan kalian untuk berbuat baik atau sebaliknya berkeinginan untuk durhaka kepada kedua beliau. Allah tahu itu. Cenderung kemana hati kita kepada kedua orang tua kita? Apakah cenderung untuk berbuat baik kepada kedua beliau atau kecenderungannya adalah justru durhaka dan melawan kedua beliau? Walau itu belum terlaksana, belum kita lakukan, baru sebatas gejolak di dalam jiwa kita, tapi Allah sudah Maha tahu tentang itu. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kana lil awwabina ghafura. Ay in takunu qasidina lil birri was salah, jika kalian menghendaki berbuat baik was salah, sama ini, dan tindakan yang baik, albir bakti, menyengaja, jika kalian bermaksud untuk berbuat baik atau kebaikan, dunal uquq wal fasad, bukan bermaksud melakukan pembangkangan dan kerusakan, fa innallaha ya'fu an sayyi'at, maka sungguh Allah itu maha memaafkan dosa-dosa kecil kalian. Maka sungguh Allah pada selain ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain, infakkanlah harta bendamu kepada atau di jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatakuna mubadziran. Sebab jika engkau lakukan itu menyebabkan engkau menjadi orang yang boros, mubadzir, menyia-nyiakan harta, karena harta dikeluarkan untuk selain ketaatan kepada Allah. Wat tabdzir, sedang pemborosan itu adalah al-infaqu fi ghairi haq, mengeluarkan harta, menafkahkan harta di jalan yang tidak hak, di jalan yang tidak benar, menginfakkan harta di jalan kebatilan, membiayai orang yang akan melakukan pembunuhan, membackup-nya, malah merencanakan, tapi kemudian di backup dengan biaya tabdzir, memboros, menghambur-hamburkan harta. Qala Mujahid, Mujahid mengatakan, kenapa Mujahid terus? Karena dia ahli tafsir. Lau anfaqa insanun ma lahu kullahu fil haq lam yakun mubadziran. Andai seseorang, insanun, seorang manusia, menginfakkan harta bendanya seluruhnya di jalan yang benar, jalan kebaikan, lam yakun mubadziran, maka ia tidak disebut sebagai orang yang mubadzir atau yang berlaku boros. Walaupun yang diinfakkannya itu adalah total hartanya. Tapi karena ia menginfakkannya di jalur kebenaran, di jalan yang baik, baik ukurannya adalah agama Allah, di jalan kebaikan, walau yang diinfakkan adalah total hartanya, ia tidak disebut sebagai orang yang boros. Walau anfaqa qalilan, tapi sebaliknya nih, andai dia menginfakkan sedikit saja hartanya, fi ghairi haqq, di jalan yang tidak hak, tidak benar, standar agama kebenaran ini, kana mubadziran, maka dia dinilai oleh agama telah berbuat boros, menghambur-hamburkan harta, walau yang diberikannya, yang dikeluarkannya mungkin hanya sedikit saja, tapi karena dilihat dari sudut pandang kebatilan dan kebenaran, saat ia menginfakkan sedikit harta di jalan kebatilan, maka walau hanya sedikit, ia tetap dinilai agama sebagai manusia yang boros, menghambur-hamburkan harta sia-sia. Wa qala Qatadah, Qatadah mengatakan, at-tabdzir, tindakan boros itu, an-nafaqatu fi haq fi ma'siyatil, an-nafaqatu fi ma'siyatillahi ta'ala, berinfak atau mengeluarkan harta dalam tindakan bermaksiat kepada Allah. Apa itu maksiat? Tindakan melawan Allah, membangkang Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ghairil haqqi, dan menginfakkan harta di jalan yang tidak hak, tidak benar, wal fasad, dan menginfakkannya di jalur kerusakan atau untuk tujuan kerusakan. Itulah yang dinamakan at-tabdzir. Tapi selama itu ada dalam kebaikan, walau hanya sedikit harta, nilainya tetap boros. Apalagi
lagi setengah hartanya ia infakkan untuk membackup kemaksiatan, menopang adanya pelanggaran dosa, pelanggaran atas dosa, pelanggaran atas perintah Allah. Maka dia ketika itu dinilai oleh agama sebagai orang yang telah berbuat boros. Hingga di sini pembahasan kita. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Pak Ustadz, saya mau nanya, kan sekarang nih trennya lagi ada panti jompo, panti asuhan. Nah itu dalam konteks ini relevansinya gimana yang jauh dari sudut agama? Kebetulan anak-anaknya itu punya kemampuan gitu, melihara merawat kedua orang tuanya. Tapi karena mungkin perasaan orang tuanya perlakuan yang tidak sedang diharapkan, akhirnya orang tuanya sendiri minta dititipkan di panti jompo gitu. Nah itu bagaimana Pak Ustadz kalau ditinjau dari aspek yang ini penjelasan? Kalau wanita atau pria yang jompo ini tidak memiliki lagi keluarga, maka sudah sewajarnya ia ditempatkan di panti-panti itu. Tapi jika dia masih punya anak, apalagi anaknya tergolong mampu, tapi kedua orang dititipkan ke panti-panti, dari sudut pandang agama itu adalah durhaka kepada ayah ibunya. Nilai kedurhakaannya ukuk itu, ukul walidain itu. Seharusnya sesuai isyarat dari ayat, ini isyarat namanya. Imma yablughanna indakal kibara. Kenapa indakanya Allah kedepankan, Allah dahulukan? Ini untuk menggugah hati manusia, kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa sudah seharusnya kedua orang tuamu itu ada di pangkuanmu. Maksudnya apa? Bersamamu, jangan jauh darimu. Jaga dan pelihara dia dengan caramu yang baik. Jika karena urusan duniawimu kamu sibuk dan tidak selalu ada waktu untuk mendampingi beliau, percayakan penanganan segala kebutuhan hari-harinya di rumahmu kepada orang tertentu yang kamu percaya, kamu bayar dia. Ada susternya yang mendampingi anak itu. Kan anaknya, anak kandung dari si jompo ini mampu. Ketika tergolong mampu, tunjuklah seseorang yang bisa merawat ayah kita atau bunda kita agar selalu memperhatikannya, berikan kamar khusus untuk orang tua, dan yang mengasuhnya ada di situ, diperhatikan segala kebutuhannya. Ketika mau makan, disediakan hal-hal yang dikhawatirkan terjadi menimpa ayah atau ibu yang sudah sangat jompo itu dapat diminimais. Kemungkinan jatuh itu bisa dihindarkan karena orang yang sudah renta begitu itu. Seperti bayi, seperti batita menapak kedua kakinya di bumi ini tidak ada keseimbangan lagi karena faktor usia. Ketika tidak ada keseimbangan lagi, potensinya untuk jatuh itu besar. Walaupun kamar mandi itu mungkin tidak licin, tapi faktor hilangnya keseimbangan karena tidak ada lagi keseimbangan kedua kakinya dalam menapaki bumi, dalam menapak tanah atau lantai, itu bisa saja tersandung sedikit dia jatuh, bukan terpleset, kan nggak licin, apalagi licin. Janganlah menempatkan ayah ibu kita tuh jompo. Kasihan. Ustaz, bagaimana kalau yang buat 17 Agustusan kan juga gitu, tapi diharuskan turunan tuh gitu, Ustaz. Kalau untuk acara-acara semacam itu, memeriahkan semacam itu, selama niat kita adalah untuk hubungan sosial, maka kita tidak salah dan tidak masuk kategori kita menghamburkan uang atau berlaku boros. Soal setelah itu dikelola dengan tidak baik oleh panitia penyelenggara, itu menjadi urusan mereka. Maksud kita adalah yang mendatangkan kerusakan, dosa, dan sebagainya. Tapi kalau ada penyimpangan dalam pengelolaan, termasuk item-item acara, ternyata juga mendatangkan biduan yang setengah telanjang untuk dipertontonkan kepada publik, padahal dana kita ada yang masuk ke situ umpamanya, itu sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab panitia. Dan kita sebagai warga yang baik, yang berkomitmen tentang nilai agama dan nilai-nilai sosial yang bagus, kita punya hak untuk sumbang suara, menyampaikan saran. Okelah yang ini dengan penuh sesal sebenarnya.
yang akan datang sebaiknya tidak terulang, nggak bagus. Kan masih banyak item acara yang menarik, tapi tidak mengundang maksiat, tidak mendatangkan dosa. Karena dosa semacam itu kan menjadi tanggungan bersama juga akhirnya. Artinya kalau kita diam, kita tahu itu maksiat, tapi kita diam, maka perlu sumbang suara tadi itu dalam wujud saran, pikiran-pikiran yang bagus, supaya tidak terjadi lagi, tidak terulang. Di sini amar ma'ruf menjadi penting nih. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Membiarkan dosa lalu lalang di depan mata sendiri, maka yushiku, dikhawatirkan hampir-hampir terjadi bencana menimpa masyarakat setempat. Termasuk diri kita juga ikut terkena dampaknya. Karena kita bungkam dari beramar ma'ruf nahi mungkar. Saya kira itu. Ustaz mau nanya, kan ada bencana alam, terus kita nyumbang. Gitu. Kalau kita nyumbang uang, panitianya itu mengambil sebagian uang tersebut untuk biaya operasional. Gitu. Makanya suku saya lebih senang menyumbang dalam bentuk barang. Itu gimana? Ya, sebenarnya begini. Jika yang dipotong itu adalah dalam batasan-batasan yang wajar, masih bisalah diterima. Karena panitia yang bekerja itu para sukarelawan jangan dianggap tidak butuh makan. Butuh bensin untuk transportasi mereka dan mendistribusikan semua bantuan dalam bentuk barang, makanan, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya itu. Diperlukan juga uang lelah lah untuk mereka, walau bahasanya sukarela, para relawan bahasanya. Mereka butuh, nah maka dalam batas-batasan yang wajar, masih bisa lah diterima. Tapi kalau dari semua donasi dalam bentuk uang yang masuk, 50%-nya peruntukan orang-orang seperti itu, ya ini sudah sangat keterlaluan. Ya, tapi karena tidak gampang untuk melihat siapa yang bersih, siapa yang tidak, sudahlah percayakan kepada Allah Ta'ala. Maksud saya percayakan itu serahkan kepada Allah dan kita percaya kepada panitia, mereka akan bekerja dengan baik. Soal penyimpangan terjadi, itu akhirnya menjadi tanggung jawab mereka sepenuhnya, karena kita nggak mungkin akan memantau setiap hari. Maka Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pembangunan mental manusia ini penting. Mental itu dibangun bukan di sekolah. Itu nomor 2. Mental itu dibangun di rumah tangga. Yang membentuk mental dalam rumah tangga itu ayah dan ibu. Agar bisa menanamkan mental yang sehat bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, karena ini tugas orang tua atau yang dituakan dalam rumah tangga, maka ayah dan ibunya juga harus lebih awal punya mental sehat. Maka nggak gampang menjadi orang tua yang sehat, lahir dan batin itu. Harus punya cukup modal. Punya dasar, maksudnya dasar-dasar mental yang sehat karena akan ditransfer, dipindahkan kepada jiwa putra-putri, cucu-cucu tercinta tersayang. Rumah tangga itu PR besarnya ada di tangan ayah ibu. Pada akhirnya bagaimana anak itu sangat tergantung pada penanaman pola dan mental dasar di rumah tangganya. Bagaimana ia memperoleh kasih sayang dan transfer nilai mental yang sehat dari kedua orang tuanya. Menanamkan kejujuran, menanamkan amanah, menanamkan kasih sayang. Sekolah pertama itu ayah bunda. Al-ummu madrasah. Idza a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu ibarat sekolahan. Jika engkau persiapkan si calon ibu ketika masih calon, untuk menjadi ibu, berarti engkau kelak akan mempersiapkan manusia, tokoh-tokoh besar bagi bangsa ini setelahnya. Pada 25 sampai 30 tahun yang akan datang baru terlihat hasilnya. Kalau ibunya, ayahnya, atau ketika masih calon ibu, calon ayah, pandai mengelola diri, bagaimana dia bisa menularkan hal-hal yang baik, yang sehat, bagi anak-anaknya. Dalam bahasa agama, dalam bahasa fikihnya, faqirus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih, nggak bisa memberi. Nggak punya modal dasar, sikap mental nggak ada pada kita, bagaimana kita bisa membangun mental orang lain? Maka kalau pendidikan dan penanaman mental di awal itu sudah salah, waduh, calon mempelai didatangkan dulu, dihadapkan kepada petugas BP4, dinasihati. Kamu kan akan berumah tangga. Apa pendidikan kamu?
Saya sarjana Pak, umpamanya. Oke, saya juga sarjana. Berumah tangga itu nggak harus berpedoman, berpatokan pada sarjana. Banyak sarjana yang kandas dalam pernikahan, dalam perkawinannya. Karena dalam berumah tangga itu membutuhkan bimbingan tersendiri yang boleh jadi tidak Anda temukan dalam bangku kuliah Anda. Gampang banget terjadi perceraian, tapi saat-saat dia menikah, banyak banget pola tingkah yang enggak, yang aneh-aneh. Menikah di dalam laut, di arung jeram. Oh, nikah harus di Mekah, di Masjidil Haram. Belum sebulan cerai. Nggak usah banyak tingkah dalam menikah. Itu menikah niat yang baik lillahi ta'ala untuk ibadah, membina rumah tangga yang baik, membanyakkan umat Muhammad yang berkualitas, bagus, selesai. Tapi bagaimanapun, basic paling utama tetap rumah tangga. Bagaimana ayah dan bunda berkomunikasi dengan baik kepada anak-anaknya. Maka beda loh, ayah bunda yang menyapa dengan penuh kasih sayang, menyapa berkomunikasi dengan hati kepada anak-anaknya, beda banget dengan anak-anak yang tumbuh, berkembang tanpa ada komunikasi akibat kesibukan yang luar biasa diperankan oleh ayah dan bunda. Berkomunikasilah dengan baik, ada pengawasan, berjumpa, jalan-jalan, ada kehangatan jalinan antara ayah dengan anak, bunda dengan anak. Akhirnya si bapak dan si ibu akan mengenal dengan dekat, dari dekat, dan dengan baik, sifat-sifat dasar yang melekat pada anak. Karena anak-anak kan juga lain-lain cara mendekatinya, nggak sama. Kalau pendekatannya sama ya rusak. Dan tidak semua anak kita condong kepada kita orang tuanya. Dikira kalau 3 anaknya umumnya semuanya sama sayang mereka kepada ayah. Belum tentu. Boleh jadi 1 di antara mereka sangat sayang kepada ayah, 2 lainnya lebih dekat kepada ibunya. Tapi rata-rata kalau itu anak perempuan, pasti dekat dan sayang sekali pada ayahnya. Karena itu adalah first love dari si anak. Dia menaruh harapan besar kepada ayahnya. Maka jadilah ayah yang baik bagi putri-putri tercinta tersayang. Mereka mendambakan sekali kita ayahnya menjadi contoh dalam mengisi hati mereka untuk mengarungi kehidupan sampai kelak dia berkeluarga. Sehingga tidak jarang kita pun bisa jadi seperti itu. Saat sudah berumah tangga, kadang-kadang kita menghubungkan perilaku rumah tangga kita dengan ayah bunda kita. Nah, dari sini kita harus bercermin. Apa dan siapa kita masih harus belajar. Kalau Rasul itu kan tidak cepat marah, cepat memaafkan. Kalau kita gede ambek, lambat memaafkan. Segala-galanya dikait-kaitkan. Nggak adil dalam perilaku. Dia marah ke orang kantor, istri di rumah kena damprat, anak-anak juga kena manyunnya. Itulah kezaliman namanya. Ustadz, maaf ada yang mau kutanya lagi tentang doa. Kan ada doa yang ya Allah ampunilah saya dan kedua ibu bapak saya sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasuh kita waktu kecil. Ini ada seorang anak lahir terus ditinggalkan sama ibunya. Terus sudah 21 tahun ibunya itu dengar dari orang lain bahwa anaknya ada di sana, sekarang udah pintar, udah kerja, udah dapat gaji gitulah. Ibunya terus nyari, datang terus bilang katanya, aku ibumu gitu. Anaknya itu bingung, diam aja. Nah, akhirnya dijelasin gitu. Nah, itu doanya bagaimana? Kan dia lagi kecilnya nggak merawat sama anak itu. Padahal di dalam doa itu minta diampuni sebagaimana dia mendidik dan merawat kita gitu. Itu nggak nyangkut ke ibunya. Doa itu hanya nyangkut kepada orang yang merawat atau pengganti ibunya dalam merawatnya. Walaupun bukan ibu kandung. Terus ada lagi seorang ayah dari kecil itu anaknya ditinggalkan. Setelah dewasa mau nikah jadi wali pun nggak mau. Itu bagaimana ayah yang begitu, Pak? Jawabnya, dalam 2 kasus yang Ibu sampaikan, kasus ibu dan kasus ayah semacam ini, kita mesti mengerti dalam konteks kasus ini secara agama bahwa yang namanya kedurhakaan itu bukan cuma anak terhadap orang tua,
tapi juga ada istilah durhaka orang tua terhadap anaknya. Di zaman Umar ibn al-Khattab juga ada, sudah terjadi maksudnya, ayah durhaka kepada anak itu. Juga lah yang mengatakan bahwa kamu lebih awal durhaka kepada anakmu, kata Umar. Maka anakmu seperti ini kelakuannya kepadamu. Jadi ada orang tua yang mengadukan perihal anaknya yang begitu durhaka, pokoknya nggak nyenengin. Disampaikanlah keluhan ini, keluhan orang tua ini, ayah ya, kepada Umar ibn al-Khattab, sang khalifah. Kata Umar, saya tidak bisa menyelesaikan ini sebelum anakmu yang kamu keluhkan ini, kamu bawa, kamu datangkan ke sini. Nah, dimintalah kesediaan si anak untuk datang. Begitu datang, Umar tanya kepada si anak ini, kamu tahu siapa orang ini, wahai Ananda? Si anak bilang, tahulah, ini ayah saya. Kamu oleh ayahmu dilaporkan, dikeluhkan kedurhakaanmu kepada ayahmu ini. Sebenarnya apa, nak? Kata Umar, boleh saya bicara, wahai khalifah? Silahkan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya, kata si anak ini ingin bertanya, apa sebenarnya hak-hak anak atas orang tuanya? Atau kalau dibalik, apa kewajiban ayahku kepadaku sebagai anaknya? Umar mengatakan, kewajiban ayah atau orang tua kepada anaknya adalah pertama memberikan nama yang baik. Yang kedua mengenalkan anak itu kepada Allah atau mengenalkan agama ini kepada anak itu dan mendidiknya dengan baik. Mengajarkan agama dan mendidiknya dengan baik. Yang ketiga, ayah atau orang tua jangan sampai menyakiti, melukai perasaan ibu dari si anak. Itu kewajiban, itu hakmu, nak, kata Umar. Apa kata anak ini? Semua yang khalifah sampaikan ini nggak ada pada orang tuaku. Dia tidak menamaiku nama yang baik. Dia tidak mendidikku dengan baik, tidak mengajarkan agama kepadaku dengan baik, dan dia berlaku kasar kepada ibuku. Bagaimana saya tidak kasar kepada ayahku? Apa kata Umar selanjutnya? Wahai sang ayah, wajar anakmu kamu keluhkan kedurhakaannya seperti itu. Karena kamu, wahai ayah, ternyata lebih awal durhaka kepada anakmu sendiri. Jelas itu. Jadi orang tua itu bisa durhaka kepada anak. Bukan cuma anak durhaka kepada orang tua. Coba kalau dipikir-pikir, kalau harus bicara salah dan dosa, lebih banyak mana sebenarnya kalau diperbandingkan dosa anak kepada ayah bundanya atau dosa ayah bunda kepada anaknya? Tetap dosa ayah bunda kepada anaknya. Itu lebih banyak. Menelantarkan anaknya dikala mereka haus kasih sayang, itu kan kesalahan. Tidak mendidiknya dengan baik, itu kesalahan. Karena efeknya sampai tua anak itu akhirnya. Sampai anak itu tua, sampai renta, sampai masuk liang lahat. Itu bagaimana bahan dasarnya. Artinya bagaimana pengelolaan dan transfer nilai-nilai yang baik kepada anak. Kalau begitu, tanggung jawab orang tua itu teruslah berjalan. Cuma tingkatannya mungkin yang intensitas juga lain. Masa anak-anak mereka dengan masa remaja berbeda. Ketika mereka anak-anak sudah sampai usia pernikahan, berbeda lagi. Intensitasnya aja. Coba, kalau anak sudah menikah, masih satu rumah dengan kita, orang tuanya. Subuh, kita duluan bangun sebagai orang tua. Kewajiban kita nggak untuk mengingatkan, ayo bangun subuh. Kewajiban orang tua nggak tuh? Ya. Kewajiban. Atau dibiarkan aja, biarin dia sudah menikah ini. Salah kita. Dalam konteks ini nggak ada hubungan ayah bunda di sini. Atau anak dan ayah. Hubungannya adalah agama. Allah harus disembah pada jam itu. Dan kita semua adalah kapasitasnya sebagai da'i ilallah. Namanya manusia ada lalainya, kadang-kadang lelah, sehingga luang untuk bangun dari tidur kesiangan itu bisa kalau bukan kita yang mengingatkan. Ustadz mau tanya, boleh Ustadz? Ya. Yang sholat tadi Ustadz, ya. Kan kita suka perempuan jarang ikut sholat di masjid, tapi kadang suka ikut. Nah, saya pengen tanyakan itu pada rakaat terakhir kadang-kadang atau rakaat kedua terakhir kadang-kadang imam bacanya pelan ya Ustadz. Dan lagi katanya tidak usah baca surat pendek gitu, langsung Al-Fatihah selesai gitu. Itu emang tuntunannya seperti itu atau? 2 rakaat terakhir setelah ayat awal
Iya, memang tuntunannya seperti itu. Salat Isya umpamanya 2 rakaat yang pertama dijaharkan, 2 rakaat yang terakhir tidak jahar, disirkan saja, dibaca lirih, batas pendengaran masing-masing kita saja. Oh begitu. Itu kalau sholat duhur dan asar begitu juga Ustaz. Sama, cuma bedanya sholat zuhur dan sholat asar itu 4-4-nya rakaatnya itu sir. Surat-surat pendeknya? Surat pendek untuk 2 rakaat pertama tetap dibaca walaupun sir. Kedua? 3, 4 tidak perlu dibaca dan tidak perlu sir, dan memang tidak ada surah yang dibaca selain Al-Fatihah sir. Jadi bacaan dalam sholat itu tidak boleh ada yang di dalam hati. Semuanya dilafazkan dengan lidah. Persoalannya ada yang diperdengarkan, ada yang tidak perlu diperdengarkan. Tapi lidah harus, nggak boleh diam aja. Al-Fatihah dibaca tapi mulutnya nggak ada gerak sedikit pun. Nggak boleh itu. Salah dalam cara. Kecuali sholat subuh hanya 2 rakaat dan kedua-duanya harus jahar. Dua-duanya pakai surah. Malah dianjurkan karena subuh, jangan mencukupkan diri hanya dengan surah pendek, tapi surah yang sedikit panjang. Nah, seperti sholat tahajud, itu ada tuntunannya enggak? Umpamanya kita harus baca surat apa, dan kalau umpamanya 5 menit atau 10 menit sebelum subuh kita sholat tahajud itu masih bisa atau tidak Ustaz? Bisa lah, selama belum fajar ya. Selama belum masuk waktu subuh, ya berarti waktu untuk melaksanakan tahajud masih ada. Adakah tuntunan dan batasan-batasan tertentu surah? Enggak ada. Bacalah olehmu, kata Allah dalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang termudah untuk kamu lantunkan. Jadi nggak ada tuntunan bahwa harus surah ini, harus ayat ini sampai ini, nggak ada. Bebas. Nambah Ustaz, yang tentang salat tadi. Bagi makmum, ada sebagian yang bilang kalau makmum waktu baca Fatihah itu tidak usah, karena sudah ada imam, nggak usah baca, cukup mendengarkan saja. Terus, nah yang waktu sir itu, makmum baca Fatihah juga atau bagaimana? Untuk pendapat yang mengatakan bahwa bacaan imam adalah bacaan makmumnya sehingga makmum tidak perlu lagi, untuk pendapat seperti ini berlakunya ketika bacaan imam itu nyaring. Tapi ketika imam sudah memasuki karena rakaatnya sudah bagian-bagian akhir, imam seperti yang lainnya membaca sir, saat itu setiap makmum harus baca Al-Fatihah. Nggak boleh mengandalkan imam. Bukan perkara masbuk dan tidak masbuk, Ibu. Yang ditanyakan ini adalah kalau ada sholat berjamaah, yang dilangsungkan itu adalah sholat sir umpamanya, sholat zuhur umpamanya. Apakah makmum di belakang imam itu tidak perlu membaca Al-Fatihah, mencukupkan Al-Fatihahnya imam, padahal imam tidak terdengar membaca Al-Fatihah, atau bagaimana? Nah, jawabannya, setiap makmum dalam contoh model begini wajib membaca Al-Fatihah, kecuali ketika bacaan imam itu nyaring. Kalau bacaan Al-Fatihah imam itu nyaring, maka menurut satu pendapat, makmum tidak perlu lagi membaca suratul Fatihah. Tapi kalau saya pribadi ikuti pendapat para ulama yang tetap mengharuskan makmum masing-masing membaca Al-Fatihah, baik imam itu membaca jahar maupun imam itu membaca sir, setiap makmum tetap wajib untuk membaca suratul Fatihah. Dan saya selalu mengajarkan ini, setiap makmum membacalah suratul Fatihah. Jangan tidak. Karena kan berlaku la salata man lam yaqra al-Fatihatil kitab. Sampai di sini dulu pertemuan kita, nanti kita lanjutkan kembali. Sehat selalu bersama keluarga. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.